Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Franz Kaisepo, akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama organisasi politik, yaitu BASIS. Oke, selanjutnya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 13 orang. Baik, selanjutnya akan kita presentasikan hasil kita, yaitu sejarah dan visi misi dari BASIS. Mungkin untuk teman-teman yang sudah bertugas, disilakan. Oke, aku akan bacakan sejarah dari BASIS. BASIS adalah organisasi gerakan yang dinaungi oleh Departemen Sosial Politik di BEM-FBS. BASIS didirikan pada tahun 2007. Selanjutnya ada visi dan misi dari BASIS. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, visi dan misi itu apa. Kalau visi itu adalah tujuan atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Sedangkan kalau misi itu bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Nah, di BASIS sendiri itu ada visinya dulu ya. Visinya itu membuat Bahasa dan Seni Squad menjadi organisasi yang inklusif, tergabung dari berbagai macam gerakan dan mempunyai kepedulian sosial yang besar. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut adalah menciptakan gerakan yang dapat menjalar menjadi diskusi pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni dengan tujuan agar menciptakan pemahaman politik yang lebih baik. BASIS memiliki struktur kepengurusannya. Yang pertama ada komandan, yang kedua ada komandan putri, dan yang ketiga admin, keempat internal, kelima propaganda, keenam pusgerak atau pusat studi dan gerakan, dan yang terakhir adalah sosma. Baik, selanjutnya ada BASIS adalah satu-satunya organisasi gerakan di UNJ yang menamai setiap departemen dengan nama pewayangan. Yang pertama itu ada komandan disebut sebagai Yudhistira, yang kedua ada komandan putri disebut sebagai Drupadi, yang ketiga ada admin disebut sebagai Gareng, yang keempat ada internal disebut sebagai Bima, yang kelima ada propaganda disebut sebagai Gatot Kaca, yang keenam ada pusgerak atau studi dan gerakan disebut sebagai Arjuna, dan yang ketujuh ada Sosma disebut sebagai Sandi. Ya, selanjutnya tadi sudah mengetahui beberapa strukturnya. Sekarang kita membahas tentang fungsi atau tugas dari setiap departemen yang sudah disebutkan. Yang pertama di sini ada komandan atau ketua, bertugas mengontrol kinerja setiap departemen dan membangun komunikasi antara organisasi basis dengan organisasi luar. Kemudian yang kedua ada komandan putri atau sebagai wakil. Ia bertugas menjaga keharmonisan dalam sebuah organisasi basis dan menggantikan tugas dari ketua apabila ketuanya sedang berhalangan. Ketika sedang melakukan demonstrasi, komandan putra menjaga teman-teman putra dan sebaliknya komandan putri menjaga teman-teman putrinya. Kemudian yang ketiga ada admin atau sekretaris dan bendahara. Di sini sekretaris bertugas mengelola sistem tata administrasi dan kesekretariatan, sedangkan bendahara di sini bertugas mengelola keuangan internal dan juga eksternalnya. Baik, lanjut yang keempat ada internal, sama seperti kaderisasi atau PSDM, bertugas menjaga keharmonisan dan menjaga nilai-nilai semangat juang. Yang kelima ada propaganda, sama seperti Kominfo, bertugas mengiring opini teman-teman yang datang ke media sosial basis, jadi propaganda yang mengatur media sosial basis. Yang keenam ada pusgerak, bertugas mengkaji setiap hal yang diresahkan sama teman-teman mahasiswa, membuat diskusi dialog, dan bertanggung jawab ketika melakukan aksi demonstrasi, berkomunikasi sama pusgerak di fakultas lain. Yang terakhir ada sosma, bertugas ke sosial masyarakat. Oke, selanjutnya ada proker dan non-proker dari basis itu sendiri. Pada periode-periode sebelumnya masih ada non-proker. Namun saat Narahubung menjabat, tidak terdapat adanya proker yang berlangsung.
Tetapi terhadap program internal yang sering dilakukan, juga kolaborasi dengan fakultas-fakultas lain yang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BASIS. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa diskusi publik, kumpul bersama, menonton film tentang politik. Selain itu, terdapat juga program penggalangan dana yang dilakukan seperti contoh aksi berbagai kasih yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Baik, selanjutnya kita beralih pada proker unggulan BASIS. Nah, sayangnya dikatakan oleh narasumber bahwa sejauh ini program unggulan dari BASIS tidak jauh-jauh dari diskusi. Artinya, BASIS sejauh ini BASIS belum punya program unggulan yang berkaitan dengan tempat lain begitu. Maksudnya kayak harus bekerja sama dengan orang luar begitu, itu belum ada di dalam BASIS. Karena hal itu disebabkan karena kurangnya sumber daya mahasiswa dari BASIS itu sendiri. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat BASIS. Karena di setiap organisasi itu ada faktor pendukung dan penghambat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung yang ada di BASIS. Yang adanya itu di BASIS mudahnya untuk mencari kerjasama dengan organisasi fakultas lain atau biasa dibilang menambah relasi. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam kegiatan BASIS, yaitu menyangkut internal kepengurusan. Nah, internal kepengurusan ini seperti anggota yang tidak berkabar, tiba-tiba menghilang. Lalu ada juga anggota-anggota yang memiliki waktu yang bertabrakan dengan kegiatan dari BASIS. Jadi, faktor penghambat BASIS ini kebanyakan berasal dari anggotanya sendiri. Selanjutnya untuk mengikuti BASIS. Narasumber atau Kak Rivaldi sebagai Ketua BASIS 2023-2024 diberikan amanah oleh Ketua BEM FBS UNJ periode 2023-2024 yaitu Kak Krisna untuk menjadi Ketua BASIS dan melanjutkan kepengurusannya di BASIS. Narasumber terima amanah tersebut karena mencintai dunia perpolitikan dan aktif dalam gerakan tingkat universitas. Ingin gerak mahasiswa FBS redup. Nah, lalu apa sih moto yang menjadi semangat mereka mengikuti BASIS itu? Yang pertama adalah cerdas, militan, dan berdaya guna. Yaitu moto BASIS dari pertama kali terbentuk hingga saat ini. Lalu ada juga seniman, sastrawan, melawan. Moto dari pengurusan kepengurusan angkatan 2023 sampai 2024. Dan juga moto tersebut memiliki arti bahwa kita sebagai mahasiswa benar-benar menjadi seorang militan, yang berarti kita sangat peduli terhadap isu-isu sosial dan masyarakat. Lalu, apa sih syarat-syarat untuk mengikuti BASIS itu sendiri? Syarat menjadi bagian dari BASIS itu adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. Kesimpulan BASIS BSUNJ diberikan sekitar tahun 2007 yang merupakan sebuah tim aksi tingkat fakultas yang bersifat semi otonom, artinya memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus dengan tetap berada dalam naungan dan membawa nama Departemen Sosial dan Politik BMFB-SPNJ. BASIS memiliki 7 departemen yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Kegiatan dilakukan BASIS berupa diskusi publik, kumpul bersama, menonton film tentang sosial politik. Diskusi publik merupakan program unggulan. BASIS memiliki moto yaitu seniman, sastrawan, melawan. Sekian presentasi kami pada malam hari ini, dan juga berikut adalah bentuk dokumentasi kami mengenai berbincangnya kami pada Kak Rivaldi, yaitu Ketua BASIS 2023-2024. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang telah memaparkan bentuk PPT pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.